udah pakai kursi roda ini. Udah pakai kursi roda. Kita bilang, Umi nggak usah ikut deh pakai kursi roda. Diomelin kita. Diomelin. Oh bisa 3 hari nggak ditegur. Maksudnya jangan ikut demo. Ini kan demo. Demo kalau ada gas air mata bagaimana? Enggak, Umi mau ikut. Umi mau ikut. Walaupun pakai kursi roda. Ikut betulan ya ikhwan. Nah tinggal nyut kita. Kita bukan takut sama diri kita. Ini ibu kita di tengah demo ya ikhwan. Nah baiklah ya ikhwan, saya tidak akan bicara lagi tentang bagaimana manaqib atau riwayat daripada 6 syuhada karena tadi sudah panjang lebar. Itu dijelaskan oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi yang sudah kita dengarkan, insya Allah itu menjadi pelajaran buat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya kita juga tahu bahwa hari ini merupakan haul ibunda saya tercinta, yaitu Syarifah Sida binti Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Saya punya ibu semasa hidupnya, saudara, ini pertama menikah dengan seorang Habib dari Jawa Timur, yaitu almarhum Al-Habib Hamid bin Muhsin Al-Hamid. Mendapatkan anak, saya punya kakak. Saya punya kakak lahir tahun 61 Habib ya, tahun 61. Nah kemudian 4 tahun kemudian saya punya ibu, diperistri setelah beliau menjanda, diperistri oleh saya punya ayah, yaitu oleh Said Hussein bin Muhammad bin Syahab, dan dapat anak saya. Saya lahir tahun 65, jadi kita beda 4 tahun Habib. Nah kita beda 4 tahun, 61 dengan 65. Umur saya 11 bulan, ayah handa saya meninggal dunia. Jadi saya dan akhi Habib Thahir dipelihara oleh saya punya ibu. Saya punya ibu di rumah berperan sekaligus juga sebagai ayah. Nah, jadi dengan tekun bagaimana saya punya ibu memelihara 2 anak yatimnya, saudara, dengan tekun, dengan luar biasa, dengan baiknya mencari rezeki yang halal dan seterusnya. Dan saya punya ibu kalau mendidik itu cukup keras, tapi keras pada jalurnya. Nah, saya punya ibu ini, saudara, saya dengan saya punya kakak ini enggak dididik cengeng, enggak dididik malas, enggak dididik hidup sembarangan, enggak. Bahkan saya dengan saya punya kakak Habib Thahir, ini sebagai saksinya, kami dibagi tugas oleh ibu kami, hidup tertib. Nah, jadi tiap hari itu di rumah, saudara, kalau saya nyapu, kakak saya yang ngepel. Nah, di rumah nih, kalau saya nyapu, kakak saya ngepel. Bagi-bagi tugas. Kalau kakak saya yang nyapu, saya yang ngepel ya kawan. Nah, jadi nggak ada tuh, kita nggak serahkan ke ibu yang ngepel, ibu yang nyapu, nggak ada. Yang nyapu, yang ngepel, ya kita ini berdua. Nah, dibagi tugas begitu. Pokoknya kalau saya nyapu, kakak saya ngepel, udah begitu. Nah, cuman kadang-kadang kalau habis kita nyapu dia nggak ngepel, kita ngambek. Nah, begitu juga saya punya kakak, kalau habis kapik nyapu saya nggak ngepel, oh marah dia. Jadi itu bagi-bagi tugas. Nggak sampai di situ, pakaian juga nyuci sendiri, nggak ada kolokan dicuciin sama orang tua ya ikhwan. Nah jadi kalau saya nyuci, kakak saya yang neriska. Nah kalau kakak saya yang nyuci, saya yang neriska. Alhamdulillah. Nah, jadi pokoknya teriskaan kita licinnya nggak kalah aja sama teriskaan kaum ibu. Alhamdulillah. Ini saya punya kakak udah senyum-senyum aja nih. Nah, memang ya itu kenangan, tapi kita nggak terasa itu sebetulnya tarbiyah. Itu sebetulnya pendidikan. Saya punya ibu memang bukan ustazah, saya punya ibu bukan orang yang alim dalam soal agama, bukan. Tapi saya punya ibu tekun di dalam memelihara anak. Walaupun janda, saudara, hidup dalam serba keterbatasan, tapi anak tuh dididik bagaimana untuk bisa hidup mandiri. Enggak sampai di situ, ada yang tidak kalah menarik. Kalau kakak saya ke pasar, saya yang mesti masak. Nah, kalau saya yang ke pasar, kakak saya yang mesti masak. Jadi kita masak gara-gara dididik begitu, jadi bisa bikin sayur asem, bisa bikin sayur sop,
bisa bikin semur tahu, gacuannya semur tahu tuh saudara. Alhamdulillah. Jadi kita bisa masak nasi, kita bisa nyuci piring, semua kita diajarkan. Kenapa? Karena ibu kita juga sibuk di rumah setiap hari menjahit baju, tiap hari pagi, siang, sore, malam ngejahit. Jadi kita nggak mau ganggu kerjaan kita punya ibu yang ngejahit untuk cari nafkah buat anak-anaknya. Maka saya dengan kakak saya berbagi tugas. Alhamdulillah. Makanya nih anak-anak muda di sini nih mesti bisa nyuci, mesti bisa neriska. Jangan ngerepotin orang tua melulu nih. Anak-anak muda nih, saya mau tanya di sini semua nih, bisa masak? Bisa masak apa? Masak air doang. Masak nasi? Kata Habib Hanif apa paling-paling Indomie. Jadi begitu Habib Thohir, ingat Habib Thohir ya, kenangan luar biasa. Jadi tidak terasa, ternyata itu semua adalah pendidikan. Enggak sampai di situ, kita punya orang tua juga tertib. Jangan coba-coba kayak anak-anak zaman sekarang, kadang-kadang ngereng sama ibunya, kalau ibunya jalan sampai nangis-nangis, nyeret-nyeret. Oh jangan coba-coba sama ibu saya begitu. Atau kalau ada tamu, saudara, tahu-tahu keluar, duduk seenaknya depan tamu, apalagi minta duit tamu. Wah, udah, pokoknya kalau udah ada tamu, apalagi kalau keluar ngomong kotor nih dari mulut kita nih, ingat nih Habib Thohir, itu kalau ibu saya udah mendelik matanya begitu tuh, habis ini tamu pulang ada yang dikerjain. Jadi kalau kita ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong yang tidak sopan, saudara, atau kalau ada tamu kita berperilaku tidak sopan, ibu saya nggak ngapa-ngapain, cuman ngulekin cabai sampai halus. Habis itu dibelepotin dari mulut kita. Tapi hasil itu besok nggak berani lagi kita kurang ajar di depan tamu. Nggak berani lagi kita bicara nggak sopan ya ikhwan. Cukup satu kali dihukum dengan di-KB-in, kedepannya nggak berani lagi kita melakukannya. Begitu bukan Habib Thohir? Ya, jadi bukan setiap hari kita di-KB-in, enggak. Tapi kita diajar tertib ya ikhwan. Jadi mau begitu lagi ingat ya, gue di-KB-in lagi ntar. Nah kalau zaman sekarang apa itu disebut? KDRT. Wah, zaman sekarang dikit-dikit anak laporin ibu ke polisi, laporin bapak ke polisi, nggak ada adab sama sekali, betul? Jangan ibu mukul anak tuh biasa, bapak mukul anak tuh biasa. Yang penting pukulan tidak melukai, tidak membuat si anak cacat, saudara. Tapi kalau dihajar untuk takdib, untuk mengajarkan adab, supaya si anak itu sopan, supaya si anak itu santun, supaya si anak itu muta'addib, supaya si anak itu tahu bagaimana menempatkan diri, itu merupakan kewajiban orang tua. Jangan sekali-kali dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Betul? Takbir. Nah, jadi kami dididik seperti itu. Dan orang tua kami ini, saudara, walaupun hidup dalam serba keterbatasan, tapi kalau urusan pendidikan, urusan sekolah, sangat memperhatikan. Oh luar biasa. Saya dengan kakak saya nggak boleh nggak sekolah. Waktunya sekolah. Coba-coba bolos, itu diempos sampai biru ya kawan. Ayo orang Betawi bilangnya diempos. Tahu empos gak? Dicubit sebelah mana tuh? Wow, ujung paha tuh tahu sering ya. Anak-anak tahu diempos. Nah kita begitu tuh ngalamin, diempos sampai biru seminggu nggak hilang. Tapi besok jadi kapok, nggak berani kita bolos lagi. Alhamdulillah, saya punya kakak disekolahkan terus sampai kuliah di Fakultas Perminyakan Universitas Trisakti. Nah, saya juga terus disekolahkan sampai lulus SMA, sampai masuk Ma'had Al-Lughatul Arabiyah di Jakarta dan kemudian kuliah ke Saudi Arabia. Jadi kalau urusan pendidikan, saya punya ibu sangat perhatian. Jangan coba-coba berhenti, jangan coba-coba bolos. Kita diberikan kebebasan, silakan main, silakan bergaul, tapi sekolah tetap harus diperhatikan. Alhamdulillah. Padahal hidupnya dalam serba keterbatasan, serba kekurangan, tapi barokah dari Allah. Akhirnya kami berdua tetap bisa menamatkan sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang paling kami tidak lupakan adalah selama saya berdakwah pulang dari Saudi, saudara, sampai orang tua kami, ibu kami meninggal dunia, tidak pernah saudara saya punya ibu menghalang-halangi saya punya dakwah.
Padahal dia tahu, apalagi zaman itu, zaman Orde Baru. Itu zaman Orde Baru yang nguber bukan polisi, tentara ente yang nguber. Saudara, saya ceramah di mana-mana itu panitia ditangkepin dulu Mekodim. Ntar Koramil yang nangkep, ntar Kodim yang nangkep. Dulu Orde Baru begitu, saudara. Tapi saya punya ibu tetap mengatakan kepada saya, terus sampaikan yang hak. Terus jangan takut, maju terus. Selama kau yakin itu benar, sampaikan benar. Umi bangga, Umi nggak bakal halangin. Bahkan waktu saya masuk dalam penjara pun enggak dengan nangis, dia tengokin, dia doain, terusin perjuangan. Ini modal, saudara. Karena kalau kita berdakwah sudah tidak diridhoi oleh orang tua, enggak disetujui oleh orang tua, enggak didukung oleh orang tua, berat dakwah kita. Tapi begitu berdakwah diridhoi oleh orang tua, didukung, dibela, didoain, itu merupakan modal besar untuk kemenangan perjuangan kita. Alhamdulillah sampai akhir hari-hari mau wafatnya, terus yang dipesankan begitu. Bahkan kalau lagi ada demo, lagi ada aksi, saya punya ibu udah pakai kursi roda ini. Udah pakai kursi roda. Kita bilang, Umi nggak usah ikut deh pakai kursi roda. Diomelin kita. Diomelin. Oh bisa 3 hari nggak ditegur. Maksudnya jangan ikut demo. Ini kan demo. Demo kalau ada gas air mata bagaimana? Enggak. Umi mau ikut. Umi mau ikut. Walaupun pakai kursi roda. Ikut betulan ya, ikhwan. Nah tinggal nyut kita. Kita bukan takut sama diri kita. Ini ibu kita di tengah demo ya ikhwan. Nah artinya apa? Dia ingin memberikan support bahwa ini perjuangan. Umi ridha, beliau ikut. Subhanallah. Padahal sudah ada di kursi roda. Nah jadi sekali lagi saudara, bahwa ibu saya tercinta yang kita haulkan hari ini seorang perempuan yang tegar. Perempuan yang tegar, perempuan yang nggak putus asa, perempuan yang hidupnya nggak ngemis ke kanan ke kiri, walaupun tahu kalau kedua anak yatimnya ini cukup menjadi beban yang berat. Bahkan beberapa panti asuhan yatim menawarkan ke ibu saya, ayo ibu anaknya dimasukkan aja ke panti asuhan kita, biar nanti kita biaya. Enggak, ibu saya enggak mau. Enggak, saya punya anak 2, saya mau pelihara, saya mau dekat, saya mau liatin, saya enggak mau serahkan ke panti asuhan. Padahal ketika itu enggak mudah untuk cari rezeki, enggak mudah untuk mencari nafkah. Nah itulah sedikit cuplikan riwayat daripada kami punya ibu, orang tua. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, Allah memasukkan ke dalam surganya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah sempurnakan kekurangannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya sebagai rodatan min riyadil jannah, dijadikan sebagai taman surga. Kemudian kelak dikumpulkan kembali dengan keluarganya bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang indah. Amin ya rabbal alamin. Saya punya ibu kelahiran Petamburan, asli Petamburan, kelahiran Petamburan. Kami memang besar di Petamburan. Saya punya kakek itu tinggal lahir di Petamburan. Kakek ayah daripada ibu saya yaitu Al Habib Alwi Muhammad bin Zain Attas. Ini di Petamburan cukup terkenal. Dari Petamburan ini ada 3 tokoh terkenal pejuang anti PKI dan ditangkap dengan pas pampres dulu Cakrabirawa ya ikhwan, disiksa ya ikhwan. Ada 3 tokoh, yaitu yang pertama adalah Haji Matsani, orang Petamburan, ini dulu namanya Jalan Haji Matsani nih. Kemudian yang kedua Haji Muntako, Haji Muntako di Kober sana tuh rumahnya ya ikhwan. Nah yang ketiga adalah kami punya kakek, yaitu Habib Alwi bin Zain Al-Attas. Karena kami punya kakek ini dulu beliau aktif bersama Banser, bersama Laskar Hizbullah ya ikhwan, gitu aktif untuk menentang gerakan PKI. Akhirnya ditangkap oleh Cakrabirawa. Cakrabirawa itu dulu pas pampresnya presiden, saudara, ditangkap, kemudian dianiaya, disiksa, tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur. Alhamdulillah umurnya panjang, Allah selamatkan dari penyiksaan tersebut. Jadi kami di Petamburan ini memang sudah turun-temurun di sini. Kami tinggal dari mulai kakek saya, dari ibunya saya punya kakek ya ikhwan. Nah, termasuk saya punya ibu. Nah, itulah yang saya mau sampaikan di sini. Nah, sekali lagi tolong doakan agar saya punya ibu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan wasi'ah dan magfiratan jami'ah.